Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada saat ini dengan renungan singkat. Kita sudah sampai 2 Tawarikh pasal yang keempat. 2 Tawarikh pasal yang keempat ini berbicara tentang Salomo mendirikan bait suci, itu di dalam pasal 3. Dan di sini kita mengetahui bahwa Salomo itu seorang raja yang tidak mau berhenti bekerja. Kalau kita melihat di dalam pasal 4 ayat 18 sampai ayat 19, kita baca Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian. Ayat 20, lagi pula kendil-kendil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan. Kembang-kembangnya, pelita-pelitanya dan sepit-sepitnya dari emas, semua dari emas murni. Nah, kalau kita membaca dalam pasal 4 ini hanya dikatakan tentang benda-benda logam yang dipakai untuk membangun bait suci. Salomo ini bukanlah seorang raja yang cepat puas dan cukup berhenti bekerja. Tidak. Walaupun dia seorang raja yang sibuk, tetapi dia bukan seorang raja yang cepat puas lalu berhenti bekerja. Ketika bait Allah dan istananya selesai dibangun, Salomo sudah membangun bait Allah dan istananya, dan sesudah selesai Salomo terus mengerjakan beberapa proyek pentingnya sehingga Israel dikembangkan menjadi negara yang kuat dan bertahan dalam menghadapi serangan musuh serta stabil secara ekonomi. Kita melihat Salomo begitu gigih di dalam mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan pada hari ini, yaitu terus berkarya dalam Tuhan. Terus berkarya dalam Tuhan. Salomo terus bekerja dari tugas negara, keluarga, sendiri, dan perdagangan dan lain-lainnya. Semua dikerjakan. Kesibukannya tidak membuat Salomo itu jauh dari Tuhan dan tidak menjadikan alasan untuk tidak setia kepada Tuhan. Walaupun Salomo itu begitu sibuk dengan urusan negara, dengan urusan rumah tangga pribadinya sendiri, tetapi dia sama sekali tidak pernah melupakan untuk terus berkarya di dalam Tuhan. Di dalam kesibukannya dia terus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Salomo tidak jauh dari Tuhan dan tidak menjadikan alasan untuk tidak setia kepada Tuhan. Selama tetap biasa menguasai diri dan tetap setia kepada Tuhan. Sesibuk apapun juga Salomo tetap bisa menguasai diri dan juga setia terus kepada Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan persekutuan, meninggalkan ibadah dengan Tuhan karena kesibukan,
karena dia dengan alasan sibuk ini, sibuk itu, di rumah sibuk ngurus anak, sibuk ngurus usaha, hobi, dan lain-lainnya. Dan itu menunjukkan bahwa hidup anak-anak Tuhan itu dikuasai oleh hal-hal duniawi yang mendatangkan keuntungan dan kesenangan, ketenaran bagi dirinya sendiri. Itu bukan yang Tuhan minta. Sesibuk apapun juga kita, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita tidak berhenti bekerja. Kita sibuk mengurus rumah, sibuk dalam usaha pekerjaan, mungkin sibuk dalam hobi dan sebagainya. Tetapi sesibuk apapun juga, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap terus berkarya dalam Tuhan. Kita tetap terus melakukan firman Tuhan dan kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tetap fokus dan jadikan Tuhan itu nomor satu di dalam kehidupan kita. Sesibuk apapun kita harus tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tetap fokus dan jadikan Tuhan itu terus nomor satu dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita jauh dari Tuhan dengan alasan karena saya sibuk. Saya teringat waktu saya praktek di Jakarta, ada seorang pemudi. Waktu itu dia belum mendapat pekerjaan, dia datang kepada gembala. Juga saya itu dekat dengan pemudi ini. Dia sering datang minta bantuan doa supaya dia mendapatkan pekerjaan. Dia berkata, nanti kalau saya sudah dapat pekerjaan, saya akan lebih setia. Tuhan bukakan jalan. Dia mendapatkan satu pekerjaan yang baik. Lalu dia sibuk dengan pekerjaannya. Pulang kerja dia sibuk dengan urusannya sendiri. Akhirnya dia tidak datang lagi doa pagi. Kemudian dia tidak datang lagi di ibadah pemuda. Lalu lama-lama ibadah minggu pun dia tidak pernah datang. Waktu saya ke rumah dia, saya mengatakan, kenapa kamu kok mundur? Dia bilang, saya sibuk. Waktu adalah uang. Jadi uang adalah waktu. Dia mengatakan, saya sibuk, saya masih muda, saya harus berjuang untuk cari uang. Cari Tuhan itu nanti belakangan. Saya mengatakan, ya apa yang menjadi janjimu, kamu tidak menepati kepada Tuhan. Saya mengatakan tanggung jawabnya kamu kepada Tuhan. Apa yang terjadi beberapa hari kemudian, dia menderita sakit dan dia datang, dia nyuruh orang datang ke gereja untuk memanggil Bapak Gembala ke sana, dan kami ke sana, dan dia mengatakan, doakan saya, mintakan ampun sama Tuhan karena saya sudah berdosa kepada Tuhan. Kita melihat karena kesibukan sampai kita melupakan Tuhan, melupakan ibadah, melupakan persekutuan dengan Tuhan. Mungkin di rumah karena sibuk sampai kita sama sekali lupa berdoa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GPDI El Shaddai yang saya kasihi, biarlah kita tetap terus berkarya dalam Tuhan. Sesibuk apapun kita tetap setia dan tekun kepada Tuhan. Mari, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya menghimbau terutama kepada diri saya sendiri. Jangan sekali-kali meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan sekali-kali meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama-sama berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Tuhan, ajar kami seperti Salomo, dalam keadaan sesibuk apapun yang kami kerjakan. Tuhan, jangan sekali-kali kami melupakan Engkau, melupakan persekutuan dengan Engkau. Biar kami boleh tetap setia, kami tetap boleh berkarya terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu melakukan apapun juga. Engkau bersama-sama kami, bersama-sama dengan GPDI El Shaddai. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milik-Mu sendiri, yang tidak bertahan dalam murka-Mu untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Engkau kembali menyayangi keluarga GPDI El Shaddai, menghapuskan kesalahan-kesalahan ke dalam kesalahan-kesalahan jemaat GPDI El Shaddai ke dalam tubir laut. Terima kasih Tuhan, berkati semua usaha pekerjaan jemaat-Mu GPDI El Shaddai. Berkati juga Ibu Gembala kami, Engkau terus memberi kekuatan, Engkau memberi kesehatan, perlindungan, hikmat, dan kuasa wibawa Tuhan kepada Ibu Gembala kami, kepada semua pelayan-pelayan-Mu yang mencintai pekerjaan-Mu. Engkau topang kami, terus berikan kesetiaan, kekuatan kepada kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.